dari keluarga pasien kalau awalnya ada keluarga yang datang untuk meminta tolong karena ada pasien yang dengan gawat darurat. Pada saat itu saya berada di station sedang melakukan konsultasi karena ada pasien bencana rawat inap. Dan pada saat hari itu isi di dalam IGD memang full. Kami punya 7 bed dan semuanya terisi oleh pasien. Bed terisi oleh pasien. Tidak ada bed yang kosong. Sehingga kami memberitahu dari awal bahwa bed kami full, IGD kami full, tidak ada bed. Lalu di situ ada satu security memang yang membawakan kursi roda. Dan di situ kami memberitahu bahwa kalau mau diperiksa dulu dengan kursi roda. Tapi dari keluarga pasien memang sudah memberitahu bahwa untuk pemeriksaan di kursi roda tidak memungkinkan karena kondisi pasien dengan kondisi fisiknya yang tidak akan muat bila diperiksa di kursi roda. Setelah dari situ saya menghampiri mobil pasien. Kondisi mobil pada saat itu adalah bagian depan mobil ada menghadap ke IGD, mobil belakang itu menghadap ke jalan raya. Jadi ketika posisi pasien memang di belakang, saya di belakang mobil tersebut. Ketika mobil itu dibuka, pasien dalam keadaan tidak sadarkan diri. Yang saya lihat adalah belakang pasien, dari belakang pasien. Jadi yang saya lihat adalah punggung pasien. Pasien dipeluk dari depan oleh seorang wanita. Lalu karena saya sudah melihat pasien yang tidak sadarkan diri, saya memberitahu ke keluarga bahwa pasien tidak sadarkan diri, perlu penanganan segera ke rumah sakit lain dan tidak dapat di rumah sakit ini karena tidak ada bednya. Betul-betul tidak ada bednya. Sama tidak ada bednya, saya bilang seperti itu. Lalu setelah dari itu, kalau saya memberitahu juga kalau di kursi roda pun ini tidak bisa memang. Jadi memerlukan bed. Jadi saya menyarankan untuk penanganan segera ke rumah sakit yang lain. Setelah dari itu selesai, saya kembali ke dalam bilik. Bisa saya Bu dokter, bicara jujur jangan bohong. Demi Allah Rasulullah, saya melihat pasien. Iya, kondisi pasien ada di belakang mobil. Ada yang benar. Oh iya, Bu dokter benar. Cuman pada saat memang ada satu perawat yang nyamperin itu karena mobil kita udah mau jalan, udah mau mundur. Apakah ibu dokter memang ini dicegah? Enggak sama sekali. Saya megangin anak saya, bukan ibu-ibu Pak. Dan saya instruksi Bu, dari rumah itu kap mobil itu nggak ditutup. Tapi ibu bilang, ibu datang itu kap mobil ibu kebuka Pak. Ibu bilang itu kap mobil itu sampai rumah sakit itu kebuka ibu. Karena saya yang megangin dari belakang ibu itu kap mobil nggak ketutup ibu. Dan ada satu perawat keluar, dia hanya bilang gimana kita mau membantu, gimana kita mau menangani kalau misalkan di dalam itu penuh, hanya bilang begitu. Kalau gini ya, kalau saya gini terus terang aja, jangan membela yang salah lah, jujur aja padanya. Sampai dokter Untuk bawa pasien, dia bilang nggak ada. Kenapa saya bawa IGD? Karena itu udah darurat. Udah darurat ibu. Ini apa? Ini Pasien udah udah pasien, sampai nggak nyamperin. Jangan ada sampai jadi dokter. Allah Rasulullah, Sampai di Bapak. Saya melihat buktinya ada. Dan ibu nggak saya lihat. melihat pasiennya posisinya memang membelakangi saya, punggung yang saya lihat. Enggak diperiksa dulu kok. Betul. Ada satu perawat yang nyamperin setelah itu urusannya itu ada ini penuh lah, itu penuh bahkan sepurit. Saya sempat karena saya lah yang megang anak saya lah yang di dalam mobil. Bukan ibu-ibu yang megang Karena pasien di belakang saya. mobil itu posisinya Dan hanya saya dan bapak sepurit saya. yang menjalankan tangan di depan pintu UGD. Ada satu perawat yang keluar memang, tapi pada saat mobil saya itu udah mundur, saya bawa ke Mas Mitra. Sampai di sini jangan berbohong dah, bohong bahaya. Kalau salah bilang salah, kalau misalkan enggak bilang enggak. Betul. Kalau yang kami ada di IGD memang ada dokter dan ada
ketemu pertama kali di GD itu memang ada suster dan ada perawat. Saat itu memang keluarga masuk ke dalam GD diterapkan oleh suster dan perawat di dalam GD. Tapi kemudian dokter ini yang keluar untuk menghampiri mobil. Sekarang saya masuk ke IGD, nggak ada yang nyamperin ibu. Saya bilang tolong bantu, saya keluar itu nggak ada yang nyamperin suster. Akhirnya ada satu yang keluar juga. Kita minta tolong ibu, paling nggak dilihat ibu. Kondisi adik saya itu udah nggak sadar ibu. Yang kemarin ya ini beliau. Bu, maskernya buka bu, masker. Kalau misalkan beliau hanya menyalikan tangan, dia bilang, gimana kita mau minta adiknya, katanya, gimana itu pasien kalau misalkan penuh. Jadi gini Pak. Jadi ini memang dokter. Ini dokter IGD yang berdinas saat itu. Dan beliau memang saya hadirkan. Jadi memang bukan saya yang akan menyampaikan. Kalau saya yang menyampaikan seperti katanya. Makanya hari ini memang niatnya kami menghadirkan. Ya. Kita kan niatnya sekarang menyampaikan ya Pak Lurah ya, Pak Dewan ya. Jadi memang kedua belah pihak monggo. Nanti apakah persepsinya yang akan berbeda monggo. Tapi niat kami adalah menyampaikan. Dan beliau ini yang saya niatkan untuk hadirkan. Kalau beliau tidak ada, saya pasti menyampaikan kata dokter saya. Dan itu juga akhirnya tidak menjadi kondusif. Itu yang saya sampaikan. Dan beliau ini menyampaikan pun hasil dari koordinasi kami. Sehingga beliau bersedia untuk hadir. Kalau dia tidak melakukan sumpah kedokteran kami secara etika, Pak. Ini punten banget. Karena yang saya sampaikan tadi, kalau kondisi dokter melakukan pemeriksaan bukan pada tempatnya, itu tidak menjadikan safety pasien di pinggir jalan. Punten, mohon maaf ya, dengan kondisi fisik mungkin yang abang tadi sudah bilang tidak memungkinkan memakai kursi roda, padahal abang pun juga sudah bilang bahwa kami berniat untuk membawa pasien ke dalam menggunakan kursi roda. Dan tempat kami itu, punten ya Pak, sebentar ya. Dan tempat kami itu bukan cuma bed full biasa. Kami ada pasien yang saya akan rujuk, kemudian kecelakaan juga, dan itu posnya stay di situ. Dan semua itu butuh observasi. Sehingga dokter kami itu menyatakan, ini etika saya sebagai dokter safety-nya, daripada mau kemana lagi, sehingga saya putuskan untuk mungkin ada rumah sakit lain yang lebih mampu untuk menarik sakit. Itulah titik emergensinya. Seperti itu. Itulah titik. Apakah dokter itu bilang bisa dibawa ke rumah sakit lain? Enggak. Karena kamu belum ini sama sekali. Dokter itu nggak bilang ibu. Ya saya perwakilan, saya ketua RW 07 yang memfasilitasi ini semua. Terima kasih Pak Lurah, Pak Dewan yang ada. Saya ingin begini deh, Bu, dari rumah sakit sana. Jangan mencari pembenaran. Kita ini ada pasien dengan bahasa apa adanya. Terus dokter dalam arti membela seperti itu. Silakan, nggak apa-apa. Tapi kenyataan yang ada itu seperti itu. Makanya kalau misalnya ini, saya juga heran kok bisa begitu dokter mengatakan gitu. Padahal perawat itu tadi dokter dalam keadaan observasi di dalam. Yang keluar perawat ya. Entah perawat atau Pokoknya dia dikatakan penuh. Nggak masuk akal Bu. Ibu sebagai direktur, kalau memang misalkan ini kita fair. Kalau memang kami salah, saya salah, saya akan minta maaf. Tapi kalau memang misalkan rumah sakit saya salah, akui salah. Jangan membela diri. Itu kita gentle di sini. Jadi jangan kamu terus aja. Saya ketua RW 07. Kalau memang misalkan ini, saya minta tutup aja deh. Karena apa? Kalau udah pembelaan seperti ini kayaknya susah. Merasa diri paling benar gitu. Padahal banyak masukan-masukan yang ada di forum RWRT
itu wah hancur pelayanan rumah sakit Ersa. Ibu waktu kenal dengan saya Pak Amiruddin, pada waktu itu kita ingin perbaikan dari manajemen ke belakang. Saya katakan pada waktu itu di WA yang itu Pak Lurah ya, jangan cukup saya aja, anak saya yang jadi korban dengan Pak Lurah Amiruddin, jangan yang lain. Kita klarifikasi di sini, jangan berkeras dalam arti ibu proses dong turun ke bawah. Tanya siapa yang ada di situ. Betul nggak dokter turun? Betul nggak itu pasien dilihat? Jadi jangan mencari pembenaran. Saya kalau kayak begini terus terang aja. Maunya apa sekarang rumah sakit Ersa? Terima kasih. Sedikit saya tambahkan. Kenapa warga saya tidak bisa diturunkan di kursi roda? Karena memang tubuhnya besar dan berat gitu loh Bu ya. Itu tubuhnya sampai 19 tahun. Karena memang mereka mempunyai penyakit obesitas. Sehingga tidak mungkin kalau umpamanya didudukkan di kursi roda, tidak mungkin. Makanya warga saya itu meminta untuk bed yang bisa didorong agar dari mobil bisa ditidurkan ke tempat tidur dan dibawa ke UGD. Maksudnya seperti itu Bu. Ya, terima kasih. Dan satu Ibu, tadi Ibu bilang pihak rumah sakit berkata kita pakai kursi roda untuk diperiksa, ya kan? Posisi kita itu nggak hanya menyamperin Ibu. Ada emang satu security dia membawa pengen bawa, saya bilang nggak bisa pakai kursi roda sih. Dan itu nggak ada omongan apa-apa, Makanya saya bilang ada satu yang keluar, ya kan? Dia bilang, gimana kita menangani Ibu kalau misalkan di dalam itu penuh? Udahnya itu aja. Sampai kita minta ambulan pun, alasannya nggak ada katanya. Jangan bela diri dah. Nggak suka gitu. Kami siap warga jadi turun semua. Lanjutkan. Ya saya sih nggak ada unek-unek apa-apa, yang hanya saya kepingin pada saat ada pasien bagaimana proses sebagai orang tua yang anaknya lagi entah itu pingsan, entah itu sudah meninggal atau apa. Saya ingin kalau mau penuh dalam apa salahnya dalam satu orang. Oh baik, kenapa udah meninggal? Oh baik, jadi saya harus muter-muter. Itu yang ini. Sepaling tidak ada respon apa-apa. Kita juga nggak tahu. Yang penting ada yang datang ke pasien baru dicek. Itu kan dokter lebih tahu daripada saya. Itu aja saya yang lebih mikir. Karena saya yakin semua orang tua pada saat ngelakuin begitu, semua panitia luar biasa. Itu udah pasti saya rasakan. Karena itu saya rasakan betul gitu. Karena dari rumah itu masih bisa naik bonceng motor, cuma pada saat karena anak saya memang badannya agak besar, entah itu kecelakaan karena waktu diangkat itu langsung diem dan saya nyatakan, Bang, tolong kita ke UGD Ersa dulu, anak saya pingsan itu sama supir gokarnya, makanya saya ajak ke situ Bu. Itu yang saya ingin, cuma saya kepingin mudah-mudahan masih apa namanya masih berdiri, masih hanya pelayanannya aja pada saat ada pasiennya. Ya kalaupun perlu ya paling nggak ya disamperin lah ke mobil atau ke apa, itu aja intinya supaya ke depan jangan sampai nggak seperti saya Bu. Itu terima kasih. Dari Pak RW Komar punya wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir di sini. Yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, memang tidak cukup waktu untuk menyebutkan hal itu. Saya mewakili Ketua RW 008 dan kebetulan rumah sakit itu berada di wilayah kami RW 008. Pada saat ini memang kita ini adalah keluarga, kita musyawarah
hal yang sudah terjadi kaitan dengan pelayanan rumah sakit ini sudah masing-masing berklarifikasi. Intinya pada hari ini pertemuan ini saya berharap kita menemukan solusi yang terbaik ke depannya seperti apa. Dan alhamdulillah saya juga turut berduka cita Pak, karena memang proses pemakaman juga alhamdulillah Pak sudah ditempatkan pemakaman Bujang Nangka. Kami membantunya dalam proses pemakaman itu, alhamdulillah semua dapat diterima oleh pengurus makam Bujang Nangka. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada keluarga di sini dan juga seluruh warga masyarakat, khususnya kelurahan Jatirayu, tenangkan dulu Bapak ya, tenangkan dulu. Khususnya warga Jatirayu Kecamatan Pondok Melati, bagi rumah sakit sendiri walaupun sudah klarifikasi, tapi dari pihak keluarga tidak ada kepuasan. Seperti yang disampaikan Ketua RW 7, jangan membela diri, tapi memang itu salah, akli salah. Tapi bagaimana ke depannya yang akan kita lakukan ke depannya agar pelayanan ini yang terjadi tidak dapat merugikan rumah sakit dan juga tidak merugikan pasien. Lakukan pelayanan yang terbaik bagi siapapun, bagi kami sih itu. Kami bukan membela rumah sakit yang berada di depan daerah ya, tapi kedepannya ini yang akan kita untuk akan lakukan pada pertemuan ini. Bagaimana kedepannya terkait pelayanan rumah sakit dan juga kita masyarakat, bagaimana aturan-aturan rumah sakit itu kita juga harus mematuhinya. Jadi jangan hanya sepihak saja. Artinya ada kedua belah pihak, baik pasien, rumah sakit itu sama-sama tahu aturan, ya kan seperti itu. Jadi sekali lagi saya berharap pertemuan pada hari ini kita membawa hikmah, membawa manfaat ke depannya. Tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Kalau bisa buatkan pihak rumah sakit perjanjian hitam di atas putih agar menjadi kita dalam hal ini, tapi putuskan pada hari ini apa yang menjadi ke depan yang terbaik untuk warga masyarakat terkait dengan pelayanan rumah sakit Helsa ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.